Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Hun Tiandi sekarang telah muncul di akademi karena dia tahu rumah Dewa Toshi berada akademi di bawah magma. Di sisi lain, si Oyan dan aliansi Sky Mansion dan juga 3 klan kuno telah bersiap untuk menyambut Hun Tiandi di akademi. Akhirnya Hun Tiandi dia langsung melancarkan serangan ke akademi dan seketika akademi pun berubah menjadi rata dengan tanah, dan lahar lava muncul. Dia berusaha untuk memanggil rumah Dewa Toshi. Guyuan yang melihat ini pun dia langsung segera bergerak, namun sayang langkahnya dihentikan api surgawi nihiliti. Dan 2 ketua peringkat 8 doseng, dan pertempuran di antara mereka pun tidak terhindarkan. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang akan menghentikan Hun Tiandi, namun dia pun dihentikan oleh 2 ketua bintang 8 doseng, yang sebelumnya memiliki gerbang kematian dan salah satunya Hun Yuantian, yang gerbang kematiannya diambil oleh Xiaoyan. Bajingan, kembalikan gerbang keheningan kematian aku. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat 2 orang tua, yang tubuhnya ditutupi dengan aura kematian yang kaya. Salah satunya adalah Hun Yuantian, yang gerbang kehancuran kematiannya telah direnggut oleh Xiaoyan saat itu. Bajingan kecil, kamu telah merusak rencana klan Hun aku, kamu pasti harus mati hari ini. Mata Hun Yuantian ganas saat mereka menatap Xiaoyan. Xiaoyan hanya melengkungkan mulutnya di hadapan kata-kata jahat Hun Yuantian. Segera, dia melirik 2 orang di depannya. Ekspresi serius melintas di matanya. Klan Hun secara langsung mengirim 2 bintang 8 Dousengs untuk menahannya. Dari ini, jelas klan Hun bermaksud membunuhnya. Ia saat ini 7 bintang asli Douseng. Menambahkan jiwa di negaranya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya telah jauh melampaui 8 bintang biasa Douseng. Meskipun keduanya bekerja sama, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bajingan kecil, pergi dan mati. Mata Hun Yuandi menjadi semakin ganas saat dia melihat Xiaoyan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan kemarahan di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia mengayunkan tangannya ke depan. Dia pun langsung melancarkan serangan kepada Xiaoyan. Xiaoyan tertawa dingin setelah melihat serangan Hun Yuantian. The Purifying Iblis Lotus Flame menyapu keluar dari dalam tubuhnya seperti badai. Dengan seketika bentrokan 2 kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan dan dengan mudah serangan Hun Yuantian pun berhasil dikalahkan. Hun Yuantian semakin marah. Hun Tiansheng, mari kita serang bersama dan bunuh bocah ini. Dia bisa merasakan bahwa itu Xiaoyan saat ini sebenarnya jauh lebih kuat daripada saat itu. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melancarkan serangan bersama-sama ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat serangan mematikan ini, dia pun langsung mengeluarkan King Kong Glass Body. Xiaoyan tiba-tiba berteriak keras setelah dia melempar pukulan. The King Kong Glass Body baru saja dilepaskan ketika Xiaoyan sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat. Tangan besarnya terayun dan telapak tangan menabrak Hun Yuantian. Pada saat yang sama, dia juga menjentikkan jarinya. Yellow Spring Palm, Great Heaven Creation Palm. Yellow Spring Finger, 3 keterampilan Dou yang berbeda dibentuk di bawah telapak Xiaoyan pada waktu yang hampir bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar menghancurkan dengan marah ke arah Hun Yuantian. Bahkan Hun Yuantian tanpa sadar memiliki perubahan ekspresi setelah melihat serangan ini dari Xiaoyan. Kemampuan untuk menggunakan beberapa Dou Qi bersama adalah sesuatu yang bahkan dia tidak miliki. Aura mematikan padat liar melonjak keluar dari dalam tubuh Hun Yuantian. Akhirnya, itu berubah menjadi makam hitam setinggi 10.000 kaki di depannya. Yang akhirnya berbentrokan dengan semua teknik Xiaoyan. Dan seketika teknik Hun Yuantian pun menjadi hancur lebur. Namun di saat bersamaan Hun Sengtian menyerang Xiaoyan dengan tiba-tiba, hal ini membuat Xiaoyan pun sedikit terpental. Tubuh Xiaoyan mengambil selusin langkah mundur sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Rasa manis muncul dari tenggorokannya. Namun, ini dengan cepat ditelan olehnya. Kekuatan Hun Sengtian bahkan lebih kuat daripada Hun Yuantian. Dia juga menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia menyerang. Namun, tabrakan semacam ini mungkin telah menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit mengerikan, tetapi ia juga tampaknya tidak dalam kondisi baik. Xiaoyan mengangkat matanya. Dia memandang Hun Tiansheng, yang muncul dengan pilar batu di tangannya. Sialan anak nakal. Tidak heran kamu bisa merebut gerbang keheningan kematian dari tangan Hun Yuantian. Semakin menjadi sulit untuk berurusan dengan bocah ini. Ayo serang bersama dan buang dia sampai mati.
Hun Yuantian muncul di samping Hun Sengtian sebelum berbicara dengan suara lantang. Xiao Yan tertawa dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia melambaikan tangannya dan klaster cahaya hitam tiba-tiba muncul di dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gerbang hitam raksasa besar. Itu mengejutkan gerbang keheningan kematian. Pergi, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah memanggil gerbang keheningan kematian. Sebuah gaya hisap yang kuat segera melonjak keluar dari dalam gerbang dan menyeret pasangan Hun Yuantian ke dalamnya. Hi, bocah, kamu benar-benar berani menyerahkan dirimu kepada dua orang ini. Ternyata sengaja terhisap ke dalam gerbang kematian yang dikeluarkan Xiao Yan. Mereka berniat mengambil alih gerbang kematian ini lagi. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan setelah melihat aksi mereka berdua. Dia tentu saja tidak akan mengulangi kesalahan bodoh yang sama yang pernah dibuat oleh Hun Yuantian. Duo Hun Yuantian muncul di dalam dunia kematian. Namun, mereka bergegas untuk mencari batu spiritual untuk menghapus jejak spiritual Xiao Yan ketika mereka tiba-tiba menemukan gerbang keheningan kematian ini sebenarnya dipenuhi dengan api mengerikan. Ada yang salah? Ayo kabur! Ekspresi duo Hun Yuantian berubah setelah melihat nyala merah muda yang tersebar di tempat itu. Namun ketika mereka akan keluar dari tempat itu, tubuh raksasa pun muncul di depan mereka. 3 Angry Divine musim semi terus-menerus dilepaskan. Serangan gelombang sonik spiritual yang menakutkan itu langsung mengirim duo Hun Yuantian terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Serangan liar ini menyebabkan jiwa mereka menjadi sedikit pusing. Karena kamu telah masuk, kamu tidak dapat pergi. Dan terima ini, Xiao Yan mengeluarkan 10 Angry Buddha Lotus Flame ke dalam. Sudah ada 10 pembasmian api lotus. Jumlah ini menyebabkan ekspresi duo Hun Yuantian berubah. Mereka tidak takut pada satu pemusnahan api lotus. Namun, jika 10 dari mereka ditambahkan bersama dan meledak dalam ruang terbatas ini, bahkan mereka berdua tidak akan mampu menahannya. Dengan segera, mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang melesat menuju pintu keluar dengan kecepatan seperti kilat. Sudah terlambat, Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat dia menyaksikan aksi mereka berdua. Dia melemparkan 3 Angry Buddha Lotus lagi di dalam. Ledakan mengerikan muncul 13 Angry Buddha Lotus meledak bersamaan. Setelah itu, ruang itu sendiri juga mulai runtuh pada saat ini. Xiao Yan melihat gerbang keheningan kematian yang telah meledak liar dari langit. Tubuhnya dengan cepat ditarik kembali dan menghapus keringat dingin di dahinya. Kali ini, kedua setan abadi ini akan terluka serius bahkan jika mereka tidak mati. Yang akhirnya 2 ketua itu pun menghilang dari tempat ini. Xiao Yan dia mengatakan kalian hanya sekedar bocah epik yang berlaga di hadapan Matik Immortal. Hati Xiao Yan bergetar saat dia berbalik ke arah lautan magma di bawah. Sebuah lingkaran besar yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di tempat itu. Sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Ancient God Mansion, apakah akhirnya akan muncul? Mata Xiao Yan menjadi semakin sedingin es saat dia menyaksikan adegan ini. Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di laut magma yang luas. Sebuah pusaran air setinggi 10.000 kaki perlahan-lahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Kejadian tak terduga yang terjadi pada magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi terkejut melonjak di wajah mereka. Mata Xiao Yan sangat serius ketika mereka melihat pusaran magma yang berputar di bawah. Peringatan yang sangat hati-hati muncul di dalam matanya. Dia tidak lupa ada makhluk misterius yang menjaga rumah dewa kuno. Jika benda itu keluar, tidak ada prediksi jenis perubahan drastis apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan telah menuangkan semua perhatiannya ke menatap pusaran magma, ruang jarak pendek di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkanmu yang ternyata itu Hun Tiansheng yang ternyata dia masih hidup namun dia seorang diri tanpa Hun Yuantian. Dia sebenarnya masih hidup. Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap lelaki tua yang lelah dan kejutan tanpa sadar melintas di... Xiao Yan telah menggunakan lebih dari selusin pembasmian api lotus dan meledakkan gerbang keheningan kematian. Namun akibat serangan itu ternyata Hun Yuantian yang dia tewas. Sedangkan Hun Tiansheng dia mengalami luka yang parah. Hun Sengtian, yang telah muncul, mengeluarkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan jarak jauh dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi garang berkedip di matanya, dia juga mengerti dia mungkin tidak dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini.
dia segera mengertakkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan segera mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tetapi tidak mengejar. Meskipun ia telah bersekongkol dan berhasil secara serius mencederai satu pihak sambil membunuh yang lain, kelelahan yang ia alami juga tidak dapat diremehkan. Apalagi, Tusi Ancient God Mansion akan muncul, sebagian besar perhatiannya dialihkan ke situ. Meskipun Hun Sengtian berhasil melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran lagi. Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, tokoh-tokoh menyedihkan ditarik kembali. Dua dari mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk. Aura mematikan yang tersisa di atasnya hampir menghilang. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Itu benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan berakhir dengan luka serius. Nihility, kami tidak bisa menghentikannya. Dua individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat Nihility Devouring Flame di samping mereka, yang memiliki nyala hitam yang agak kacau. Api hitam dalam mata Nihility Devouring Flame berkibar sedikit. Ketidakpuasan melintas di matanya. Itu tidak terduga dia masih tidak dapat melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke Distet. Gu Yuan juga muncul tak jauh dari trio. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka melirik mereka. Jika bukan karena jiwa Nihility Devouring Flame telah mencapai Distet, dia pasti sudah membunuh dua lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan tetap hidup sampai sekarang? Hun Tiandi, Gu Yuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok mengendalikan Tusi Ancient God Jade. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak pasang surut besar yang dengan keras menabrak Hun Tiandi. Hun Tiandi tertawa keras dalam menghadapi serangan Gu Yuan. Dengan seketika serangan Gu Yuan pun berhasil dihancurkan. Gu Yuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu sampai Tusi Ancient God Mansion muncul. Hun Tiandi dengan cepat mundur. Tangannya masih memegang erat ke Tusi Ancient God Jade. Ekspresi Gu Yuan tenggelam ketika ia mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik laut magma. Hun Tiandi mengungkapkan sukacita liar yang meningkat di matanya saat dia melihat gelombang raksasa muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi Tusi Ancient God Jade di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Sebuah magma besar mulai menjulur dari permukaan laut magma. Sebuah pintu batu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak mata yang panas. Magma di pintu batu menghilang dengan cepat. Aura kuno dan sunyi segera mengisi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada tiga kata kuno di pintu batu. Ancient God Mansion, mata Hun Tiandi telah melepaskan cahaya menakutkan pada saat ini. Bahkan ketenangannya, hatinya tanpa sadar berdebar ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang dia kejar selama ribuan tahun. Aku akhirnya menemukan kamu, Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadapi langit dan tertawa liar. Tawanya seperti guntur saat bergemuruh. Apakah ini gua dewa kuno yang legendaris? Gu Yuan sedikit linglung. Dia terkejut ketika dia melihat pintu batu kuno yang berdiri dengan tenang di magma. Aura di atasnya memungkinkan dia untuk memahami ini bukan objek palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Dou Di asli, hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Dou Di yang legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih sesaat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang tenang dan tak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kacau untuk mansion dewa kuno ini. Itu tidak terduga itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 marga yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukuran raksasa. Di mata mereka, pintu batu ini muncul seolah-olah itu milik dunia lain dan misterius luar biasa. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno, masih ada yang terkejut di hatinya. Dia bisa mendeteksi semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan dugaannya,
ada kemungkinan sangat sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Gua Dewa Kuno sudah muncul. Sangat mungkin Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut pil di embrio. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu laut magma. Karena munculnya pintu batu kuno, seluruh wilayah laut tampaknya telah diselimuti oleh tekanan aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa negara di Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menghirup beberapa nafas dalam saat dia berdiri di langit. Baru kemudian dia menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Dengan segera, dia perlahan-lahan mengangkat si Ancient God Jade di tangannya. Giok kuno samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Selama waktu cahaya berkedip-kedip di atas batu giok kuno, tampaknya juga ada cahaya yang berkelap-kelip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu, yang telah tertutup rapat selama 10.000 tahun, tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan segera terbuka. Hun Tiandi sepertinya bersukacita saat melihat adegan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok yang datang bergegas dan mencoba merebut giok kuno dari tangannya. Hi, Gu Yuan, kamu tidak bisa menahan lebih lama lagi. Hun Tiandi tertawa dingin melihat ini, tubuhnya melintas dan dia muncul di kejauhan, menghindari Gu Yuan dalam prosesnya. Bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka mansion? Gu Yuan tertawa dingin. Tubuhnya melintas lagi dan dengan erat mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan, itu tidak memberinya waktu untuk membuka rumah itu. Kamu, niat membara melonjak di dalam mata Hun Tiandi saat dia melihat Gu Yuan terus mengganggunya, kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Banyak pasang mata memandang dua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit, mereka semua hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap, mereka tidak dapat campur tangan dalam pertarungan di tingkat itu. Xiao Yan melirik pertempuran di langit, telinganya tiba-tiba bergerak ketika dia mendengar suara magma berputar. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma. Seruan keras terdengar, 100.000 kaki gelombang raksasa tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat tangisan yang tajam ini terdengar. Segera setelah itu, suara gemuruh bumi bergemuruh di tempat ini dengan sangat kuat. 100.000 kaki gelombang raksasa tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat tangisan yang tajam ini terdengar. Segera setelah itu, suara gemuruh bumi bergemuruh di tempat ini dengan sangat kuat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah tiba-tiba setelah raungan ini yang tampaknya berasal dari zaman kuno dipancarkan. Aura ini, sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. 100.000 kaki magma melesat ke langit sebagai aura ganas, yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma. Magma merah terang tampaknya telah melahap dunia. Dalam sekejap, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan dipaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma besar yang mengerikan. Banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat di bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka mampu merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah aura kuatnya. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga rumah Dewa Kuno. Wajah Gu Yuan serius ketika matanya berkedip. Gemuruh, dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan menatap banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan menerangi mereka. Tidak disangka ada benar-benar seseorang yang telah mendapatkan si Ancient God Jade dan memanggil mansion Dewa Kuno dari tempat sialan itu. Akhirnya, mereka berhenti di Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meskipun ada banyak orang di dunia ini, hanya dua yang layak diperlakukan secara serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi sangat serius dan berhati-hati saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk besar ini. Bagaimanapun, mereka hanya melihat bagian kecil dari makhluk misterius ini. Aku adalah kepala klan Gu Yuan, boleh aku tahu siapa?
Gu Yuan menangkupkan kedua tangannya ke makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi di samping juga takut bahwa itu Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan identitasnya. Nadanya sangat sopan. Gu Clan, Klan Hun, Hi. Sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu, tidak disangka kamu bisa mendapatkan Tu Si Ancient God Jade. Makhluk misterius itu mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Ini menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar magma api. Gu Yuan dan Hun Tiandi terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, tampaknya makhluk ini sudah ada sejak lama, puluhan ribu tahun yang lalu. Klan Hun dan Klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi papan atas. Siapa yang memanggil istana dewa kuno? Kalau dipikir-pikir itu, kaisar ini benar-benar berutang padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa peduli tentang keterkejutan mereka berdua. Makhluk misterius ini tentu saja dia berterima kasih karena dibukakan segel yang telah menjebaknya selama 10.000 tahun. Gu Yuan dan Hun Tiandi mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Haha, teman ini, Gio kuno ada di tanganku. Tentu saja, hanya aku yang bisa memanggil istana dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya yang kuat melonjak. Segera, tubuh yang jauh besar tiba-tiba menyusut. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi seorang pria setengah baya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya. Mata-matanya yang penuh dengan tekanan yang kaya saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa kecil dan berkata, "Aku telah menerima bantuan kamu dan harus membantu kamu. Namun, saat ini aku memiliki hal lain yang harus dilakukan. Aku akan membalas kebaikanmu di masa depan." Gu Yuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di samping tanpa sadar bergetar. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan besar dia sudah akan memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah dia selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu toko. Ekspresi dingin es langsung melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit mengenakan ekspresi hati-hati. Setelah dia melihat orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih ingat dia? "Sialan, aku menemukanmu, kemarilah." Pria parubaya memandang ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar besar emas menembus udara dan menyerang Xiao Yan. Sial, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat buruk setelah dia melihat orang ini hanya menyerang sesuka hatinya. Tubuhnya buru-buru mundur. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan Divine Yellow Spring juga dengan cepat dilepaskan. Gelombang sonik spiritual dengan kejam menabrak cakar emas besar. Ledakan mengerikan pun telah terjadi membuat Xiao Yan terpental. Gu Yuan pun dia sangat terkejut ketika sosok misterius ini dengan seketika menyerang Xiao Yan. "Tuan, bolehkah aku tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung kamu?" Ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini. Dia buru-buru berteriak. Target aku adalah dia sendiri. Aku akan memerangi kamu jika kamu ikut campur." Orang misterius itu berteriak dengan suara dingin yang dingin setelah mendengar teriakan Gu Yuan. Dia telah mendeteksi aroma anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis darah itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas adalah manusia yang asli ketika seseorang memandangnya. Dalam hal ini, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya mungkin bahkan dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas dalam mata orang misterius ini telah menjadi sangat padat saat dia memikirkan ini. "Haha, Gu Yuan, tampaknya bahkan langit tidak membantu kamu." Hun Tiandi juga terkejut karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Gu Yuan sangat hijau. Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, yang terakhir akhirnya menjadi anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiao Yan juga menantu Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mencengkeram gigi mereka saat mendengar suara Gu Yuan. Mereka hanya bisa memanggil keberanian dan serangan mereka. Xiao Yan bukanlah karakter biasa.
Dia bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan, orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Bang, Lei Ying, yang baru saja menyerang ke depan, tidak punya waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak mundur. Darah terus-menerus bergejolak di tubuhnya sementara wajahnya penuh dengan kejutan. Bocah sialan, serahkan hidup kamu. Sosok misterius itu muncul dan muncul di depan Xiao Yan. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. Ketika orang tersebut akan menghajar Xiao Yan, tiba-tiba Medusa muncul di belakang menyelamatkan Xiao Yan dan bergerak mundur. 9 warna surga menelan piton. Tidak disangka masih ada Heaven Swallowing Piton yang masih ada di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena adegan ini. Matanya melihat 9 piton raksasa berwarna di langit dan berseru kaget. Orang misterius itu tersenyum samar. Segera, mata emasnya memandang ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depannya. Kamu tidak akan dapat melarikan diri. Ekspresi ganas dalam mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu emas muncul. Setelah itu, ia menyerang Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Sekarang Xiao Yan pun telah tidak bisa kabur di hadapan bintang 9 doseng lanjut ini. Kekuatannya yang lebih tinggi dari Huntian Di ataupun Gu Yuan. Ruang sekitarnya disegel langsung. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Xiao Yan tahu ini adalah dalam keadaan sangat bahaya. Jika dia tidak keluar dari tempat ini maka dia akan mati. Memutuskan untuk menghancurkan dirinya sendiri agar menghancurkan segel walaupun mungkin tubuhnya akan hancur. Setidaknya dia akan selamat dari tempat ini. Walaupun dia pasti akan menanggung kerugian yang besar karena dengan menghancurkan diri sendiri, walaupun dia tidak mati dia akan kehilangan setengah dari kekuatannya. Namun, dia tidak punya. Sun Er melihat Xiao Yan akan meledakkan dirinya sendiri, dia pun sangat terkejut. Dia tentu saja tidak ingin Xiao Yan melakukan hal ini karena akan melukai dirinya. Kakak Xiao Yan, jangan lakukan itu. Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiao Yan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya hampir runtuh, segel ringan di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Segel naga yang Xian tinggalkan padanya memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi apakah yang lain berada dalam situasi berbahaya. Xiao Yan, jangan merusak diri sendiri. Suara wanita yang cemas tiba-tiba keluar dari segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya emas terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Dengan cepat melilit tubuh Xiao Yan dan menekan gejala-gejalanya merusak diri. Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat membelah dan membentuk garis retak besar. Setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan, cahaya emas terang meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Aktif buruk. Dia mengatupkan giginya dan tubuhnya melintas. Setelah itu, dia menyerah untuk berurusan dengan Hun Tiandi dan muncul di depan orang misterius itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kuat memaksa Xian dan Xiao Yan kembali. Kedua matanya mengandung kemarahan ketika dia melihat orang misterius di depannya dan menuntut dengan suara yang dalam. Bukankah kamu sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat kamu menyerang? Orang misterius itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gu Yuan. Matanya tertegun saat mereka menatap naga emas besar melilit Xiao Yan. Dia bisa merasakan aroma garis darah yang sangat akrab dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari leluhur yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memilikinya adalah anak dari sejak saat itu. Anak, mata emas dari pria misterius itu, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan hebat, telah menjadi lembut pada saat itu. Hatinya, yang tenang dan hening selama bertahun-tahun, tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Xian saat dia bergumam. Gu Yuan terkejut saat melihat ekspresi orang ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa anakmu? Naga emas besar itu menyusut dengan cepat. Akhirnya berubah menjadi seorang wanita berambut ungu dengan sosok anggun. Matanya yang cantik sedikit marah ketika dia memelototi orang misterius itu. Setelah itu, dia mendukung Xiao Yan di sampingnya dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja Xian. Cerita pun berpindah kepada sosok misterius itu yang masih terus menatap gadis yang berada di depannya yang sangat cantik. Dia benar-benar mengenali darah yang berada di dalam tubuh gadis itu.
Entah kenapa dia pun merasa sangat bahagia ketika melihat gadis itu. Di sisi lain Gu Yuan dan Hun Tiandi pun sangat kebingungan sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini. Sebenarnya siapa sosok misterius ini yang terus menatap Ji